Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya yang berjudul Penghambat Sintesis Asam Nukleat dengan mata kuliah Farmakoterapi 5. Sebelumnya, perkenalkan saya Sujud Akbar dengan NIM 2261358. Yang pertama ada sulfonamida yang strukturnya itu turunan para amino benzen sulfonamide dengan mekanisme menghambat kompetitif enzim dihidropteroat sintase yang bertanggung jawab atas penggabungan PABA ke dalam asam dihidropteroat dengan sifat bakteriostatik dan sudah banyak resistensi dengan farmakokinetika, yaitu cepat diserap lewat saluran pencernaan. Kemudian ikatan proteinnya itu plasma atau albumin dimetabolismekan di hati dan dieskresikan lewat urin. Dengan klasifikasinya itu cepat diserap atau cepat dieskresikan, yaitu sulfoxazol dan sulfadiazin. Sulit diserap itu ada sulfasalazin dan topikal itu adalah sulfacetamid. Dengan long acting yaitu sulfadoxin. Dengan kegunaan klinisnya yaitu ISK atau sulfisozazol. Yang kedua ada nokardiosis yaitu sulfisozazol atau sulfadiazin. Dengan taksoplamosis yaitu kombinasi sulfadiazin dan pinmetamin. Dengan profilaksis malaria yaitu sulfadoxin 500 mg dan primetamin 25 mg. Dengan alternatif alergi penisilin yaitu profilaksis streptococcus atau rheumatik. Dengan contoh kristaluria atau butuh asupan cairan, gangguan hematopoietik atau anemia hemolitik atau neutropenia. Dengan reaksi itu hipersensitivitas. Interaksi obatnya yaitu antikoagulan, sulfoniluria, phenytoin atau kompetisi ikatan albumin. Yang kedua adanya cotrimoxazole, yang dimana obat ini adalah obat kombinasi trimethoprim dengan sulfametoxazole 1:20, sinergistik, tetap efektif walaupun resistensi terhadap sulfa. Mekanismenya yaitu trimetoprim menghambat dihidrofolat reduktase dengan farmakokinetik TMP cepat didistribusi masuk ke CSF dan sputum. Ekresinya lewat ginjal lebih lama pada uremia. Dengan kegunaan klinisnya yaitu ISK kronis atau berulang, yang dimana infeksi saluran pernafasan atau bronkitis kronis, sinusitis, otitis media, dan tidak untuk faringitis, streptococcus, dan infeksi GI yaitu Shigella-Sigelosis dan Salmonella STP. Dengan pneumocystis yaitu Giroveichi dan pneumonia atau bisa disebut dengan PCP. Yang ketiga yaitu quinolone. Obatnya itu ada sulfaloxacin, yang kedua ciprofloxacin, yang ketiga ofloxacin, yang keempat levofloxacin, yang kelima moxifloxacin, yang keenam gatifloxacin. Dengan mekanismenya yaitu menghambat sintesis DNA bakteri dengan menghambatnya DNA kirase atau topoisomerase 2 atau dengan gram negatif. Kemudian menghambat topoisomerase 4 dengan gram positif. Efek post antibiotiknya itu selama 1-2 jam dengan sifat bakterisida, spektrum luas. Aktivasinya yaitu Staphylococcus atau kecuali tanpa MRSA. Streptococcus yaitu fluoroquinolone generasi lanjut, yaitu bakteri intraseluler atau bisa disebut Chlamydia, Mycoplasma, Mycobacterium, Legionella atau Brucella. Yang resistensinya itu mutasi target, penurunan penetrasi, plasmid mediated,
yang dimana mutasi target ini adanya DNA girase atau topo N. Dengan penurunan penetrasi ini ada Pseudomonas atau E. coli. Yang ketiga ada plasmid mediated, itu bisa dengan Klebsiella atau E. coli. Dengan obatnya yang paling induknya itu adalah asam nalidikselat. Kemudian adanya klasifikasinya, yaitu generasi gen 1 itu sangat terikat dengan protein. Yang kedua, spektrum gramnya itu negatif, tidak untuk Pseudomonas. Dan yang ketiga, banyak digunakan untuk ISK. Yang keempat ada asam nalidikselat, sinoksosin. Kemudian generasi kedua yaitu tidak terlalu terikat dengan protein dan didistribusikan ke urin dan jaringan dan lainnya. Penetrasi CSF terbatas. Norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin. Yang selanjutnya spektrum gram negatif itu termasuk ke Pseudomonas, yang ada beberapanya itu ada gram positif juga, S. aureus dan beberapa atipikal. Generasi ketiga itu sama seperti gen kedua, yang dimana obatnya itu ada levofloxacin, sparfloxacin, moxifloxacin, gemifloxacin. Spektrumnya itu seperti gen kedua dan gramnya itu positif dan diperluas dan cakupannya atipikal. Kemudian generasi keempat sama seperti generasi ketiga, dengan spektrum anaerobik luas. Kemudian tropafloxacin dan adanya di pasaran. Adanya mekanisme ganda, yaitu menghambat DNA girase atau topoisomerase 2 dengan pembentukan kompleks quinolone DNA girase. Yang selanjutnya adalah pembelahan DNA yang diinduksi. Untuk selanjutnya itu menghambat topoisomerase 4 bakteri. Dengan indikasi klinis yaitu ISK lebih baik dibanding cotrimoxazole. Yang selanjutnya ada prostatitis, yang dimana norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin jika tidak merespon maka bisa diganti dengan cotrimoxazole. Yang dimana infeksi menular seksual itu ada gonore, chlamydia, chancroid dan bukan sifilis. Yang selanjutnya ada ciprofloxacin, ofloxacin, sparfloxacin. Infeksi GI itu diare pelancong dan sigelosis, ada norfloxacin dan ciprofloxacin. Demam tifoid itu ada ciprofloxacin. Kemudian infeksi saluran nafas buruk terhadap S. pneumonial dan anaerob, yang dimana gatifloxacin, moxifloxacin. Selanjutnya ada semua efektif untuk H. influenza dan kataphalis, yang dimana infeksinya itu tulang, sendi, jaringan lunak. Ini bisa dengan tunggal ataupun dengan kombinasi dengan anaerob. Dengan farmakokinetiknya yaitu konsentrasinya tinggi dengan prostat, paru, empedu, neutrofil, ginjal. Dengan konsentrasi rendah yaitu cairan prostat, tulang CSF. Dengan efek samping obat yaitu GI adalah mual, muntah, nyeri perut. Sedangkan SSP yaitu sakit kepala, pusing, insomnia, kejang dan tapi SSP ini kejang itu jarang terkena kepada manusia. Ada tapi nggak terlalu sering. Yang kardiovaskular itu QT prolongasi. Kemudian ada torsader de pointes, ada muskuloskeletal, ruptur tendon. Nah ini itu juga jarang, ruptur tendon ini jarang juga. Neurologis itu polineuropati itu jarang juga terjadi kepada orang. Sedangkan interaksi obatnya di bawah absorbasi dengan antisida yaitu AL, MG, dan CA. Ciprofloxacin inhibisi NP450 yaitu tingginya efek terhadap warfarin. Contohnya itu ada ciprofloxacin dengan gram negatif aerob. Kemudian ada Legionella anthrax dengan indikasi pneumonia nosocomial. ISK infeksi intraabdominal
paparan antraks dan profilaksis dengan mengikat kation divalen atau CA dan MG. Sedangkan levofloxacin itu CAP, bronkitis dan pneumonia levofloxacin CAP, bronkitis, pneumonia nosokomial atau dengan SSTI. Kemudian adanya metronidazole dengan mekanisme masuk ke bakteri melalui difusi sel, kemudian direduksi dengan enzim, kemudian di radikal bebas, kemudian merusak DNA atau bereaksi dengan asam nukleat, kemudian bisa jadi kematian sel. Dengan spektrum itu bakteri anaerob, bakteri makroaerotilik, kemudian ada protozoa atau bisa disebut dengan entamoeba, giardia, dan trichomonas. Resistennya itu langka dengan kegunaan klinis yaitu nagionosis bakterial, colitis pseudomembran, abses paru, pneumonia aspirasi, infeksi intraabdomen, periodontitis, erodikasi, H. pylori, amebiasis, kemudian ada giardiasis dan trichomoniasis dengan efek samping yaitu GI, mual muntah, diare, nyeri perut. SSP yaitu sakit kepala, pusing, kemudian rasa logam di mulut. Pemberian intravena yaitu thrombophlebitis. Interaksinya itu terhadap inhibitor CYP2CG. Potensinya itu interaksi dengan antikoagulan. Kemudian ada nitrofuratoin. Ini khusus untuk ISK yang ringan, tidak bisa ISK yang parah. Untuk ibu hamil masih boleh, tapi transmitter 1 dan 2 masih boleh. Pada transmitter ketiga itu tokolitik tidak boleh karena mencegah kontraksi uterus. Profilaksis ISK berulang. Kemudian ada yang terakhir, ada rifampicin, yaitu memblokade proses pembentukan RNA, menghambat transkripsi DNA. Kemudian untuk ininya Mycobacterium gram positif dan tidak boleh dicampur-campur bersama antibiotik lain. Efek sampingnya itu membuat semua cairan tubuh menjadi merah, seperti contoh urin bisa merah, keringat bisa merah. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.